Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil Karim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris di Kopinwil Jawa Timur, Bapak Nugroho MM, yang tidak pernah berhenti mendampingi kita, tidak pernah berhenti mensupport kita, mendukung kita, para anak muda yang ingin terus memberikan karya terbaiknya. Ini dengan bimbingan Pak Nugroho ini, Alhamdulillah kita bisa sampai dengan detik ini, berjalan, bersinergi, dan bisa membuat beberapa karya yang tentu masih akan banyak tanggung jawab yang harusnya dilakukan, tetapi berkat dorongan dan dukungan beliau kita bisa sampai pada detik hari ini. Oke, yang kami hormati Bapak narasumber, Pak Krisna dan Pak Augi. Ini mitra kami yang hari ini merelakan Pak ya, Pak Krisna ya, waktu liburnya Pak. Ini harusnya Pak Augi, Pak Krisna waktu libur ini Pak ya. Saatnya berkumpul dengan keluarga, tetapi karena harus berbagi dengan kita bersama, dan ini antusiasme juga luar biasa Pak Krisna, Pak Augi. Jadi mudah-mudahan eh, kebersamaan kita di hari Minggu ini benar-benar memberikan arti karena kita sudah merelakan waktu ini meninggalkan aktivitas bersama, aktivitas hari Minggu yang notabene kita harus menunaikan tugas-tugas yang lain bersama keluarga, kita bersama-sama di sini di Sunday Training. Oke, saya menyapa juga teman-teman yang menjadi kolaborator kita, teman-teman dari ISNU Gresik, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Gresik, para pengurus, para pimpinan. Saya lihat di sini ada Pak Ubaidillah ya, Ketua ISNU Gresik. Ada juga Pak Sekretaris, ini ada Pak Asmil dan teman-teman semuanya, seluruh ISNU dari seluruh cabang dan apa namanya anak cabang di seluruh Gresik. Dan juga saya menyapa juga ini Pak Krisna, Pak Nugroho, Pak Augi. Ini banyak juga dari Koperasi Merah Putih, Pak. Wah, ini Koperasi Merah Putih yang baru berdiri, tapi mau langsung gas. Boleh nggak, Pak Krisna? Baru lahir tapi langsung mainannya ke dunia luar negeri ini, Pak. Gasken Pak, gasken Pak. Oh gas ya. Jadi ini harus digas. Di Koperasi Merah Putih banyak sekali dari Blitar dan dari tempat yang lain. Ini juga kita kehadiran istimewa juga ini dari teman-teman Koperasi Konsumen Kana Pak, yang memang bisnisnya ini based on ekspor. Yang banyak sekali komoditas, nanti bisa berbagi, ada Pak Rio dan teman-teman ya. Selamat pagi Pak Rio dan teman-teman. Ada Pagi juga Pak. teman-teman. Oh ya Pak, terima kasih. Ada Pak Rio. Ada teman-teman juga dari BMT Ngasem dan teman-teman dari seluruh koperasi di Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan pasti yang harus saya sapa adalah teman-teman dari para pemandu pelatih Lapenkop wilayah Jawa Timur, yang memang salah satu kegiatan Sunday Training ini didedikasikan untuk menambah upgrade portofolio dari teman-teman pemandu pelatih yang selama ini hari ke hari mendampingi pengembangan koperasi di seluruh Jawa Timur. Dan Ibu Bapak sekalian semuanya yang mohon izin tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Oke, ada beberapa hal mungkin Pak Krisna sebelum kita sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng ya. Makasih Mbak Ajeng sudah memfasilitasi memfasilitasi pembukaan hari ini. Kemudian juga Mas Dio selaku manajer operasional dan Mas Vivit yang membantu di belakang layar. Sunday Training ini bagi Bapak sekalian yang belum pernah ngikut, jadi ini lahir dari kita bahwa hari Minggu memang hari yang untuk keluarga, tetapi ada saatnya dalam satu minggu, satu pekan atau minimal dalam satu bulan satu atau dua kali minggu kita saatnya mengupgrade diri. Karena kalau hari Senin, hari Selasa itu saatnya bekerja, gitu Pak Krisna. Saatnya bekerja, nggak sempat ini Pak meningkatkan asupan terhadap pikiran kita, asupan pengetahuan kita, sehingga oke lah sambil santai kita nanti sampai siangan gitu. Kita gunakan ini untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Oke, jadi itulah Sunday Training yang lahir memang karena faktornya karena corona dulu Pak. Jadi kita nggak bisa kegiatan, udahlah kita buat Sunday Training dan Alhamdulillah sekarang sudah memasuki Sunday Training mungkin batch yang ke-12 ya, mungkin lebih
Insya Allah setiap bulan juga ada. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga pada kesempatan Sunday Training ini, karena namanya juga training, kita minta kepada semuanya partisipan, saya selaku tuan rumah, jadi istilahnya moderator di Sunday Training itu tuan rumah, itu ingin menyapa, ingin berbagi, dan ingin berinteraksi bersama, tidak hanya ibu-bapak sekalian, tidak hanya sekedar mendengarkan, tidak hanya sekedar menyimak, tapi benar-benar berinteraksi sehingga kita berharap dari sisi pengetahuan, dari sisi sikap, dan dari sisi keterampilan kita terhadap tema yang kita bahas itu benar-benar ada peningkatan. Sehingga Sunday Training ini bukan seperti seminar biasa yang harus hanya paparan, kemudian dibagi materi, kemudian selesai. Makanya mohon maaf ini, kita harus berinteraksi agar benar-benar tema kita misalkan kayak hari ini dari nol ke global, ekspor impor itu kita benar-benar minimal membuka wawasan kita. Oh ya, saya punya komoditas. Apa yang harus saya mulai dari awal? Itu yang mudah-mudahan itu ketangkep. Sehingga kita menyiapkan dua batch. Jika memang dirasakan, kita ada dua batch nanti tanggal 22 Juni. Jika itu diperlukan. Tapi kalau memang cukup hari ini, kita akan lihat lagi cukup hari ini saja. Nah, itu yang kedua yang ingin kami sampaikan. Yang ketiga, ibu-bapak sekalian, di dalam konteks ekspor impor ini, kenapa kita mengambil ekspor impor? Nah, ini ada behind the skin-nya ini, Pak Krisna, ini Pak Augie dan teman-teman semuanya para peserta. Hari-hari ini dunia persilatan koperasi sedang diramaikan dengan adanya perubahan regulasi yang sangat banyak. Ada persoalan regulasi perkoperasian, ada urusan dengan open loop, closed loop, ada Permenkop nomor 8 2023, ada SAK EP dan sebagainya. Dan yang paling hot, paling trending saat ini adalah KMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, Eh, kemudian teman-teman berpikir, eh, harusnya kita nih bahas KMP nih. Oke, tenang saja. Kita akan bahas KMP. Tapi kita perlu sejenak. Sebenarnya kita, oh jangan lupa, seperti Pak Nugroho tadi sampaikan, bahwa kita itu harus beranjak dari yang bisnis as usual, bisnis seperti biasa-biasa saja, menjadi bisnis yang harus keluar nih dari kandang kenyamanan kita. Khususnya teman-teman koperasi UMKM yang memang itu basisnya adalah sektor real. Kita punya produk, kita punya komoditas, kita punya sektor apapun sebenarnya itu semuanya punya potensi untuk berkembang, termasuk dalam bisnis ekspor dan impor. Nah, itu akhirnya udah deh nggak apa-apa deh kita buat ekspor impor, tak lihat nih eh animonya itu Pak Krisna, kita share dari koordinasi Pak Krisna itu terakhir kita share, wah ini responnya apa namanya lambat, kemudian kita share lebih luas lagi, ternyata selain koperasi kita share ternyata animonya luar biasa Pak Krisna, sehingga yang hadir di sini Pak itu ada teman-teman dari koperasi yang memang ekspor impor, kemudian ada juga teman-teman yang di koperasi Merah Putih yang bergabung di sini, juga banyak para akademisi, para pimpinan perguruan tinggi, ada juga teman-teman mahasiswa, ada juga praktisi, jadi ini campur baur. Nah, karena kelas kita Sunday Training itu namanya training, agar fokus, maka kita membatasi peserta. Karena kita punya yang tidak berbayar, Pak, yang namanya Breakthrough Forum, itu luas. Terakhir kemarin peserta kita sampai membludak sampai ya 600-an orang ya, Pak, ya itu kita ini. Karena itu forum Breakthrough Forum kita buka seluas-luasnya. Dalam rangka Breakthrough Forum itu nanti kita akan kembangkan lagi. Tetapi tidak berbayar dan itu memang besar. Tapi kalau santetnya memang kecil. Nah, sehingga Pak Krisna, apa yang terjadi Pak Nugroho? Semalam saya minta Mas Dio tolong linknya ditutup per jam 18.00. Kalau kayak gitu kita akan apa namanya kewalahan dan nanti hasilnya itu tidak maksimal karena apa? Terlalu banyak peserta. Karena ini bukan seminar, ini training gitu Pak. Nah, sehingga mohon izin Bapak sekalian kalau mengalami kesulitan menjangkau link pendaftaran itu jam 18.00 kita tutup Pak. Kemarin kita Pak Krisna kita koordinasi terakhir itu jam 4 Pak ya. Itu masih 40. Jam Betul. 18.00 itu sudah 60 pendaftar Pak. Jadi akhirnya Oke, udah oke. kita harus close. Nah, ternyata ini memberikan optimisme kita bahwa oke, ekspor impor ini ternyata menarik. Bahwa sesuatu mungkin kata Mbak Ajeng tadi, ekspor itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang ada di sana itu Pak tidak terjangkau. Sebenarnya saya yakin Pak Krisna hari ini bisa menghadirkan bahwa ekspor impor itu sesuatu yang mudah.
bayangannya aja yang susah. Itu kira-kira Pak Krista ya, Pak. Nanti Betul, ini betul, berbagi ya. Jadi betul. minimal ada kepercayaan diri. Bagaimana mengurus regulasi, bagaimana menemukan pasar dan seterusnya itu bisa kita bayangkan dan tentu saja yang paling penting adalah kita lakukan. Nah, saya berharap Pak Krisna dan Pak Kaudi ini tadi sudah diperkenalkan Mbak Ajeng. Pengalaman beliau, kepakarannya sudah tidak perlu dilakukan ya. Beliau seorang diplomat, karir yang sudah belasan tahun mengabdi pada negara. Nih saya jadi pengen tanya juga, Pak Krisna lama di Pyongyang Pak ya? Wah, saya jadi pengen tahu gimana tuh Pyongyang gitu Pak ya, negeri yang tidak terjamah. Nanti cerita sedikit Pak, spill sedikit Pak. Gambarannya Pyongyang itu seperti apa Pak ya? Ada apa di sana? Saya pikir itu nggak kebayang gitu, ada nggak kebayang ke sana apalagi tinggal di sana Pak ya. Nanti ini beliau Pak Krisna juga punya banyak pengalaman dengan pengalaman beliau di luar negeri, di negara-negara besar. Dan saya tidak, kalau tidak salah Pak ya, Indonesia ini ekspor terbesarnya masih Cina ya Pak ya. Betul nggak Ya, Pak Krisna Pak? Tiongkok, Pak, betul, Pak. Masih Tiongkok. Dan kalau saya tidak salah juga sebenarnya sektor komoditas paling besar yang saat ini yang masih mendominasi ekspor kita itu adalah sektor pertanian perkebunan. Begitu Pak ya? Ya. Nanti akan saya jabarkan 10 komoditas ekspor utama kita ke Tiongkok, Pak. Memang Nah, wah. ada pertanian juga. Memang yang paling tinggi saat ini adalah di tambang, Pak. Masih di tambang ya. Oh masih ditambang, ya Ya. Pak nanti. Nah, tetapi udahlah kalau tambang kan urusannya meskipun koperasi boleh Pak punya tambang sekarang Pak ya. Oh, Tetapi siap. ya nanti yang dekat dengan kita, makanya ada teman-teman ini kayak koperasi Kana ini kan punya banyak komoditi yang menarik Pak, yang nanti barangkali bisa kita diskusi lebih lanjut. Teman-teman praktisi dan akademisi juga bisa memberikan gambaran kepada para mahasiswanya bahwa kita dekatkan. Mungkin ekspor kita kembangkan, mungkin impor kita bahas juga, tapi yang paling penting adalah kedaulatan kita bisa mengekspor banyak komoditas kita ke luar negeri. Jadi ini, Ibu Bapak sekalian gambaran sebagai latar belakang kenapa kita mengadakan Sade Training ini dan kami berharap Ibu Bapak sekalian semuanya aktif, semuanya turut serta dan jika memang ada pertanyaan yang memang ingin disampaikan, nanti kita akan sesi-sesi apa namanya raise hand di waktu pemaparan selesai dari Pak Krisna dan Pak Ugi. Kemudian nanti bagi selama perjalanan agar tidak kelupaan apa yang mau ditanyakan boleh dicatat atau boleh dimasukkan, dicatat di dalam chat di dalam link Zoom ini sehingga nanti teman-teman dari back teman-teman dari apa namanya tim kerja itu bisa mencatat dan nanti bisa men-scroll dari atas sampai ke bawah. Intinya Pak Krisna, Pak Ogi kita serahkan ke Bapak nih Pak. Silakan Siap. bawa peserta ini kita ini go global dari tema kita dari nol ke global ekspor impor itu untuk siapa saja. Maka kita buka jalan pasar dunia tentu saja bersama Pak Krista dan Pak Ogi, seorang pakar praktisi ekspor impor internasional. Kami persilakan sepenuhnya kepada Pak Krista dan Pak Ogi. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ini saya share screen bisa ya Pak ya? Silakan. Siap. Baik. Sudah terlihat screen-nya Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak? Ya. Ya, sudah. Ya, terima Baik. kasih. Silakan Pak. Baik, sebelum kita mulai, karena saya sudah diperkenalkan, jadi saya nggak akan memperkenalkan banyak-banyak, tapi saya ingin memperkenalkan beberapa hal saja yang perlu saya tambahkan. Jadi saya background-nya adalah diplomat yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Kebetulan di beberapa negara yang tempat di mana saya bertugas, saya menangani bidang ekonomi. Bidang ekonomi tersebut adalah saya bertugas untuk mendekatkan Indonesia dengan negara tempat saya bertugas di bidang ekonomi, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata. Jadi tiga
tiga bidang ini yang menjadi tugas saya selama saya di tempat penugasan. Dan kebetulan saya ditugaskan di negara-negara yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Jadi saya pernah ditugaskan di Hong Kong dan di Beijing, juga di Korea Selatan. Kebetulan memang negara-negara tersebut hubungan bisnisnya dengan Indonesia besar, baik dalam bidang investasi maupun perdagangan, terutama Tiongkok. Tiongkok itu adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan juga mitra dagang terbesar hampir semua negara di dunia. Jadi Tiongkok ini memang mitra dagangnya semua negara di dunia, gitu. Jadi semua orang dagangnya ya sama Tiongkok, begitu ya. Nah, saya kebetulan ditugaskan di negara tersebut dan belajar untuk menjembatani bagaimana eksportir Indonesia bisa masuk ke negara tersebut, ke Tiongkok terutama ya, tempat saya dulu bertugas. Nah, lalu saya bersama dengan rekan saya, Bapak Oki ini, kemudian mendirikan semacam badan hukum yang membantu beberapa pengusaha Indonesia untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Ini awalnya kami dirikan karena kami mengenal beberapa mitra di luar negeri yang membutuhkan beberapa komoditas dari Indonesia, lalu kami bantu mereka untuk mendapatkan komoditas tersebut. Memang ini judul trainingnya menyelami seluk-beluk ekspor impor, tetapi kalau dari sisi saya sebagai seorang yang pernah bekerja untuk pemerintah, kami lebih menganjurkan ekspornya daripada impornya. Jadi ekspornya, jadi supaya kita lebih banyak menjual daripada kita mengkonsumsi barang dari luar negeri. Kenapa demikian? Karena belajar dari Tiongkok, Tiongkok ini menjadi negara yang sampai sekarang ini adalah negara dengan devisa terbesar di dunia. Jadi negara paling kaya lah, begitu ya. Kenapa? Karena mereka berhasil menjadi eksportir di semua bidangnya. Mau baik dari barang murah sampai barang mahal, mereka itu jualan ke semua negara. Jadi pemerintahnya memang mendorong UMKM dulunya untuk jualan gitu. Nah, terus setelah Tiongkok menguasai pasar dunia, nah Tiongkok kemudian memperkuat hubungannya di bidang-bidang yang lain. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah kita jualan dulu, kita ekspor dulu keluar sampai produk kita itu dikenal gitu. Nah, ini sekedar pengantar dari saya. Jadi saya dulu menangani bidang ekspor, menangani bidang ekonomi, yaitu menjembatani ekspor impor. Lalu saya mulai mencoba sendiri untuk melakukan ekspor impor. Jadi kami bukan perusahaan besar, saya dan rekan saya Pak Oki ini bukan perusahaan besar, kami berangkat dari UMKM dan kami pun masih terhitungnya adalah UMKM yang melakukan ekspor impor. Jadi saya rasa pendekatan yang kami lakukan ini cocok diadopsi oleh Bapak Ibu sekalian yang tentunya juga berangkat dari UMKM gitu ya. Mungkin training ini berbeda kalau yang hadir perusahaan besar, itu mereka sudah nggak butuh lagi ya, nggak butuh lagi training seperti ini. Tapi karena training ini untuk encourage, mendorong UMKM untuk melakukan ekspor. Nah, jadi kami hadir di sini untuk lebih men-sharingkan pengalaman kami sebagai sesama UMKM dalam melakukan ekspor. Gitu. Nah, ini ada rekan saya, Bapak Ogi. Bapak Ogi ini adalah pemain trading ya, pemain perdagangan, baik dari mengekspor juga mengimpor, juga melakukan perdagangan antar pulau. Jadi beliau punya pengalaman yang luas dalam bidang perdagangan yang melibatkan tracking dan logistik gitu. Jadi beliau sangat berpengalaman di bidang itu. Nah, background saya sendiri adalah perdagangan internasional dari Korea Selatan. Saya sekolah di Korea Selatan, memang membidangi mempelajari secara khusus ekspor impor. Nah, tapi apa yang saya pelajari itu ternyata
tidak sepenuhnya sama dengan praktek di lapangan. Karena saya belajar di kampus tentang ekspor impor itu teori, dan pada waktu saya praktek di lapangan ternyata yang terjadi uh, sedikit banyak ada perbedaan gitu ya. Dan apa pakem yang diajarkan di kampus tidak selalu sama dengan yang terjadi di lapangan. Nah, di sini kami lebih uh, bukan mengajari ya, kami lebih memberikan sharing pengalaman kami tentang apa yang kami alami gitu ya di dalam proses kami melakukan ekspor dan impor begitu. Jadi mungkin di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang hadir juga dari kalangan akademisi gitu ya. Mungkin akademisi yang mungkin mempelajari perdagangan internasional atau ekspor impor yang sudah menguasai beberapa teori, mungkin akan berbeda dengan apa yang kami sampaikan di sini karena kami berangkat dari praktek. Baik, mungkin saya persilakan dulu Pak Oki untuk menyapa saja Pak Oki. Selamat siang semuanya. Oh, maaf, ini masih pagi ya? Ya, selamat pagi semuanya. Ya, eh, untuk kali ini apa namanya? Saya mau menceritakan sedikit pengalaman terkait bagaimana saya bisa melakukan ekspor. Jadi, background saya sebelumnya adalah di penerbangan. Saya adalah pilot di salah satu maskapai di Indonesia yang pada waktu itu, pada waktu itu tahun 2017, saya sering mengambil pesawat ke Singapura. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan itu saya bisa berkunjung ke Singapura itu bisa sampai 18 kali. Nah, dari sana itu saya apa ya? Awalnya saya memang eh, senang gitu kan, sering mondar mandir begitu. Nah, tapi lama kelamaan itu ada sisi capeknya juga. Nah, ketika saya pas capek di situ, saya juga mikir-mikir di situ kan. Nah, ini kira-kira kalau saya ke Singapura ini pulang ini saya kalau bawa barang ini asik kali ya. Istilahnya just tip. Awal mulanya saya waktu itu. Nah, awal mulanya saya just tip. Ketika just tip, ternyata banyak nih, banyak yang pesan. Oke, setelah itu apa namanya? Saya coba membeli barang yang banyak, kemudian saya sering pulang pergi dari Singapura ke Jakarta. Nah, sejak itu apa namanya, saya berurusan dengan bea cukai dan imigrasi karena kalau imigrasi karena saya sering keluar masuk Singapura itu dalam waktu 1 bulan itu lebih dari 12 kali. Kemudian kalau dengan bea cukai, saya sering pulang pergi, selalu bawa macam-macam barang. Akhirnya pada waktu itu saya kena di situ kan. Nah, setelah dari kejadian itu saya masih berpikir lagi, gimana ya caranya supaya apa namanya, supaya tidak ada temuan dan lain-lain gitu kan. Ya saya nyikapinya adalah saya berkunjung ke konsulat jenderal pada waktu itu di sana yang ada di Singapura. Saya di situ ngobrol-ngobrol dengan mereka, kemudian dengan mereka terus mereka ngasih cara, Mas nanti kalau misalnya balik ya kan karena Mas Ogi sering bawa pesawat ya, jadi nanti sebagian barangnya ditaruh di situ aja, nanti dibuat semacam seperti kayak nota kalau ini memang kebutuhan dari operator penerbangan begitu. Ini waktu itu saya awalnya masih tricky-tricky dulu lah. Oke, dari situ dan ternyata berhasil. Nah, sejak itu saya hanya punya pikiran gimana kalau caranya saya ini apa ya? Mungkin saya juga menawarkan ke produk-produk dari Indonesia ke Singapura. Nah, saya mencoba mencari apa ya namanya ya perusahaan yang ada di Singapura, khususnya yang dikelola oleh orang Indonesia. Salah satunya adalah kalau 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 pernah ingat kalau familiar dengan nama bebek tepi sawah itu dulu pernah buka cabang di Singapura, Pak. Nah, pada awal mulanya saya mencoba untuk menyuplai bebek ke sana dan ternyata waktu ketika saya menawarkan produk bebek tersebut dan
ternyata mereka senang. Coba apa namanya, boleh. Selama ini memang bebek tepi sawah itu ngambil bebeknya itu untuk cabang Singapura itu dari Malaysia, ngambil bebeknya. Nah, di Malaysia itu memang harganya memang selisih lebih mahal daripada bebek dari Indonesia. Nah, kebetulan yang diminta sama bebek Tebisa itu kan bebek afkir ya. Nah, oke. Nah, setelah itu apa namanya, saya menawarkan, terus kemudian mereka minta penawaran. Kira-kira saya dalam kurun waktu 1 bulan itu, 1 minggu itu saya bisa supply berapa banyak, gitu kan? Saya masih belum tahu ini apa namanya, saya bisa mampunya ini saya supply berapa banyak. Tapi saya pengen, saya paling tidak itu saya ada gambaran kalau saya nanti saya mau ke Singapura bawa pesawat, itu rencananya saya mau naikkan sekalian ini bebek-bebeknya gitu. Kebetulan yang diminta adalah bebek karkas yang sudah di frozen, yang sudah dibekukan. Nah, jadi memang agak mudah dari apa namanya, dari pengiriman dan handlingnya itu memang agak mudah. Nah, ternyata ketika saya mencari informasi apa namanya, di karantina itu ternyata harus ada health certificate atau enggak PITO. Jadi semacam seperti kayak bebas virus lah intinya dari bebek karkas ini. Oke, jadi saya ini awalnya masih belum ada gambaran gitu kan. Saya harus kemana, mau bagaimana. Pikiran saya adalah tinggal kirim saja gitu kan. Ternyata tidak seperti itu gitu kan. Nah, oke. Jadi saya step di awal adalah saya mencoba mencari info di karantina. Kemudian yang kedua adalah saya mencari info di bea cukai juga. Nah, ternyata dari bea cukai itu mereka hanya sekedar memeriksa dokumen, tidak memeriksa nanti di sananya bagaimana. Kemudian di Indonesianya model pengiriman nggak, pokoknya nanti data lengkap mereka periksa, oke, baru mereka bisa proses untuk perizinannya, keluarlah approvalnya semacam seperti itu. Nah, dari situ saya mikirnya adalah, wah, ini kalau misalnya bea cukai pasif, ini saya harus kemana lagi nih gitu kan. Nah, tapi ini peluang gitu kan, ini peluang, ini kesempatan ini tidak datang 2 kali gitu kan. Ini mumpung ada permintaan jumlah besar, saya harus membuktikan kepada mereka kalau saya ini bisa gitu kan. Oke, setelah itu saya mencoba untuk apa namanya, mencari informasi di karantina iya, kemudian di departemen dinas perdagangan iya, di dinas perdagangan Jawa Timur, kemudian apa namanya, pihak-pihak terkait. Pada waktu itu saya mencoba untuk ke dinas perdagangan, karantina, bea cukai, kemudian ini saya tidak bawa nama PT ini pada waktu itu, saya hanya bawa nama pribadi saya sendiri gitu kan. Saya mencoba, kemudian saya dikasih info oleh orang bea cukai, Mas, tolong tanyakan kepada pihak penerima importir, khususnya importir, kira-kira kalau barang ini masuk ke Singapura itu membutuhkan dokumen apa saja, seperti itu. Nah, itu nanti kalau mereka butuh dokumen, nah nanti kita urus yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah health certificate atau enggak kuarantin fitosanitari itu, gitu kan. Nah, setelah itu saya mencoba ke mana, ke karantina, kemudian saya urus. Tapi sebelumnya saya mempunyai produk bebek karkas ini, itu adalah bebek non label. Jadi masih masih polosan plastiknya. Nah, itu saya waktu itu saya pernah apa namanya, membeli dalam jumlah besar, kalau nggak salah 150 ekor dalam bentuk karkas frozen. Kemudian saya urus di karantina. Ternyata dari pihak Singapura itu menolak karena kandungan dari bebek karkas tersebut itu tidak diketahui apakah apa namanya, kandungan zat-zatnya dan lain-lainnya itu tidak apa namanya, tidak diketahui. Akhirnya buanglah itu 150 ekor itu. Saya jual ibaratnya, mungkin ada yang mau, saya jual murah-murahan lah gitu kan, saya lepas begitu kan. Nah, ternyata yang dikendaki oleh dari Singapura itu adalah bebek yang berlabel. Nah, dari situ saya mencoba,
Saya mencoba saya urus, dan dari pihak Indonesianya sebenarnya nggak ada masalah gitu kan, mau keluar keluar aja, yang penting apa namanya, selama barang itu bukan lartas ya sudah, akhirnya langsung dikirim, dan ternyata alhamdulillah sampai di Singapurnya itu tidak ada masalah begitu kan. Dan di Singapurnya itu kebetulan juga apa namanya, memang kalau dari Singapura kan impor ya, jadi itu termasuk barang lartas khususnya makanan kan, harus apa namanya, disesuaikan dengan peraturan dari negara tersebut gitu kan. Ya alhamdulillahnya dari importir ini, mereka karena mereka bergerak di bidang food and beverage dan mempunyai restoran, nah untungnya berhasil untuk barang itu bisa diterima. Nah sejak itu saya sebagai basic di penerbangan, wah berhasil nih gitu kan. Nah itu saya langsung semangat untuk mencoba tantangan berikutnya. Padahal background saya adalah di pilot, tetapi karena ada kesempatan seperti itu ya, bisa dibilang oportunis ya, saya lanjutkan terus sampai saat ini begitu. Nah, itulah pengalaman saya di pilot, sambil cari sampingan untuk eksportir barang-barang komoditi ini. Nah seperti itu. Monggo silakan Pak Krisna dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Oki. Jadi itu background kami, saya dan Pak Oki, bagaimana awalnya terjun ke dunia ekspor impor. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung masuk ke materi. Jadi pertama yang akan kita pelajari adalah konsep dasar perdagangan internasional. Nah, jadi training ekspor impor ini kami bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah kita belajar tentang konsep dasarnya dulu. Konsep dasar perdagangan internasional itu seperti apa? Nah, itu kita pelajari dulu. Lalu istilah-istilah dalam ekspor impor itu seperti apa? Nah, itu kita pelajari dulu. Setelah sesi ini selesai, kemudian kita akan melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu fokus ke ekspor, dan terakhir adalah fokus ke impor, sesi ketiga. Nah, kita mulai dulu dari sesi pertama, yaitu konsep perdagangan internasional. Kita belajar tentang pertama-tama kita belajar tentang alasan kenapa melakukan perdagangan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita akan belajar dulu arti terminologi dari ekspor dan impor. Ekspor, X dari kata keluar ya. Port itu dari kata perbatasan. Ekspor berarti keluar dari perbatasan wilayah negara. Jadi bisa dibahasakan sederhana, menjual ke luar negeri itu ekspor. Nah, impor berarti in dari kata in yang artinya masuk, port artinya perbatasan negara, impor berarti masuk ke perbatasan negara kita. Jadi bisa dibahasakan membeli dari luar negeri. Jadi impor itu membeli dari luar negeri, ekspor menjual ke luar negeri. Nah, kenapa terjadi ekspor dan impor? Kenapa ada terjadi perdagangan antara, kalau di gambar ini, nah ini saya visualisasikan ada negara A dan negara B. Kenapa negara A dan negara B ini berdagang? Pertama, karena ada perbedaan sumber daya alam. Jadi negara A katakanlah punya beras, negara B kemudian punya rempah-rempah, nah mereka berdagang. Negara B yang tidak punya beras ngambil beras dari negara A yang nggak punya rempah-rempah ngambil rempah-rempah dari negara B. Nah, itulah awalnya kenapa terjadi perdagangan ekspor impor. Nah, lalu kemudian dengan adanya perdagangan internasional tersebut, suatu negara bisa spesialisasi untuk memproduksi sesuatu hal. Jadi sebagai contoh, setelah perang setelah Jepang dikalahkan oleh Amerika zaman dulu, nah Jepang kan tidak boleh fokus ke
militer waktu itu. Nah, oleh sebab itu Jepang fokus ke pengembangan teknologi. Karena eh, semuanya sudah dicukupi oleh negara luar gitu ya. Jadi makanya Jepang hanya fokus jualan teknologi karena untuk jualan makanan itu Jepang sudah dapat dari luar. Nah, Jepang jualan teknologi keluar zaman itu. Nah, makanya perdagangan ini juga membuat karena kita ini kan ada kebutuhan pokok dan kebutuhan yang sekunder ya. Nah, kalau kebutuhan pokok kita sudah dapat, nah kita bisa fokus ke kebutuhan sekunder. Nah, disitulah kita bisa spesialisasi ke menciptakan suatu barang dan punya keunggulan komparatif. Nah, lalu eh, yang nomor tiga, kenapa terjadi perdagangan internasional? Itu karena untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri. Jadi negara kita tidak memiliki apa, nah itu yang kita ambil dari luar gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, dengan melakukan ekspor impor, otomatis tingkat pendapatan bertambah karena kita jualan tidak hanya jualan di sekitar rumah kita, gitu, tapi kita jualan di luar rumah kita, di luar negara kita. Nah, otomatis pendapatan kita tentunya akan bertambah. Nah, kemudian pada waktu kita sudah fokus untuk jualan keluar, tentunya kita ingin produk kita diterima bukan hanya oleh orang-orang di sekitar kita, tapi juga orang-orang di luar negeri. Bagaimana produk kita bisa diterima? Kita harus memperbaiki kualitas. Kita harus bikin produk yang benar-benar kualitasnya A1 begitu, supaya bisa diterima di luar. Nah, jadi perdagangan internasional itu juga mendorong para produsen untuk meningkatkan kualitasnya dan mereka berinovasi gitu ya untuk bisa barangnya itu diterima di luar. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa ada perdagangan internasional? Karena perdagangan internasional tersebut bisa membuat kita punya banyak cabang. Jadi katakanlah toko kita tidak hanya ada di Indonesia, tapi toko kita ada di beberapa negara. Sehingga pada waktu misalnya ada sesuatu terjadi pada toko kita di negara ini, kita masih bisa survive karena toko kita di negara lain tidak terdampak. Jadi itu yang disebut dengan diversifikasi resiko. Jadi kita membagi resiko ke banyak tempat sehingga pada waktu satu tempat itu terjadi sesuatu yang akhirnya menutup usaha kita, di tempat lain kita masih bisa survive. Nah, ini konsep dasar tentang kenapa ada perdagangan internasional. Nah, selanjutnya dalam melakukan perdagangan internasional seperti yang terlihat di layar ya, itu misalnya negara A ingin menjual sesuatu ke negara B, tentunya negara A harus mematuhi peraturan yang ada di negaranya. Misalnya negara A ini Indonesia, katakanlah begitu ya. Nah, negara B ini katakanlah misalnya Tiongkok. Gitu. Pada waktu negara A, Indonesia ingin menjual sesuatu ke Tiongkok, pertama yang perlu kita perhatikan adalah peraturan di negara kita. Jadi apakah barang yang mau kita jual tersebut itu sudah memenuhi kriteria standar clearance dari negara kita gitu. Apakah barang yang akan kita jual itu termasuk lartas atau bukan? Lartas artinya larangan dan pembatasan. Jadi barang yang akan kita jual ini termasuk barang yang dilarang, dibatasi atau tidak. Nah, itu kita harus mempelajari itu. Nah, lalu yang berikutnya kita juga harus mempelajari perundang-undang peraturan di negara tersebut. Apakah negara tersebut menerima produk kita atau tidak. Nah, kita harus mempelajari itu. Jadi regulasi perdagangan internasional itu kita harus pahami dulu sebelum kita melakukan ekspor dan impor. Nah, untuk Indonesia, ya saya bicara untuk Indonesia itu acuan kita ada tiga jenis peraturan yang perlu kita rujuk, yaitu Undang-Undang Perdagangan, lalu ada peraturan dari Bea Cukai dan INSW. Ya. Nah, untuk peraturan undang-undang perdagangan nanti bisa dibaca sendiri karena ini bahannya akan kami sharingkan ke semua peserta. Ya. Jika tertarik silahkan dipelajari ya. Ini banyak sekali peraturannya, tapi kalau saya sendiri saya rasa yang kalau mau cepat kita bisa bertanya langsung ke Bea Cukai gitu. Apakah barang ini bisa atau tidak gitu ya.
Lalu kita juga bisa mengacu ke peraturan bea cukai. Jadi pada waktu barang ini kita jual atau kita menerima barang dari luar, itu bayar pajaknya berapa? Karena nanti bayar pajak tersebut akan mempengaruhi harga barang yang akan kita jual belikan. Ya. Lalu berikutnya ada INSW. Jadi INSW itu adalah sistem aplikasi ya, jadi sistem internet yang mengintegrasikan seluruh layanan kepabeanan, karantina, perizinan, dan semua hal yang terkait dengan ekspor dan impor. Jadi misalnya pada waktu kita ingin mengekspor satu komoditas, pengalaman kami mengekspor pupuk waktu itu. Nah, kami akan membuka aplikasi INSW di internetnya. Lalu kami akan melihat pupuk yang akan kami jual tersebut itu HS code-nya berapa, spesifikasinya berapa, terus kemudian ada larangannya atau tidak. Nah, itu kami belajar semua produk dari situ. Oke, Pak Oki, ada tambahan tentang INSW? Ya, baik. Untuk INSW itu berarti kita cek itu dari untuk mencari tahu HS code. Jadi awal mula untuk kita melakukan pengiriman itu memang kita harus mencari tahu produk tersebut itu seperti apa. Jadi misalnya contoh ini kalau kemarin kita kirim pupuk, jadi kita nanti pupuknya ini apa dulu nih? Apakah pupuk organik atau non organik gitu. Ternyata ini pupuknya yang kita kirim adalah jenisnya yang non organik. Nah, jadi yang non organik itu dibedakan lagi. Nah, kebetulan kami pada waktu itu kirimnya adalah pupuk urea. Pupuk urea itu salah satu pupuk yang tidak boleh dijual belikan bebas di Indonesia. Jadi masuk dalam kategori lartas. Nah, dari situ akhirnya kita cek di INSW untuk kita mencari tahu HS code-nya berapa, tinggal kita ketik aja kata kuncinya urea, pupuk urea gitu, nanti akan keluar. Nah, berikut dengan nomor HS code-nya. Nah, di situ ada beberapa ada lebih dispesifikasikan lagi dari pupuk urea tersebut. Apakah itu jenis cairan atau jenis padat. Nah, pada waktu itu saya kirimnya adalah padat, jadi saya cari yang spesifikasinya yang padat. Nah, ketemu di situ nomor HS code-nya, kemudian kita cek, dan ternyata itu masuk kategori lartas. Ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi untuk memenuhi untuk persyaratan untuk barang ini bisa diekspor. Nah, di situ kita pelajarin, kemudian kita urus. Itu ini dicatat, maksudnya ini di note ini kalau tidak harus melalui badan hukum untuk melakukan ekspor, tapi perorangan pun bisa begitu. Nah, kita cek di situ dan ternyata persyaratan ini masuk dan kita coba dan ternyata berhasil. Akhirnya kita kirim pada waktu perdana ke Timor Leste. Nah, itu kita ngeceknya dari awalnya itu melalui INSW HS code di situ. Jadi apapun yang akan kita kirim ke ekspor ataupun mau impor gitu, semuanya adalah dasarnya dari INSW. Di sana itu lengkap. Jadi ada peraturan untuk ekspor, ini barang ini lartas atau tidak gitu kan. Tapi kalau impor barang ini itu kira-kira kalau masuk ke Indonesia itu kira-kira butuh dokumen apa saja yang harus dilengkapin. Nah, di situ ada semua seperti itu. Silakan Pak Krisna. Baik, jadi itu fungsi INSW. Jadi Bapak Ibu sekalian karena ini penting sekali untuk yang mau ekspor dan impor tentang INSW. Nanti mungkin bisa di browsing sendiri. Nah, INSW itu isinya apa saja, gitu ya. Karena ini sangat penting untuk kita yang mau melakukan ekspor dan impor. Nah, selanjutnya untuk prosedur melakukan ekspor. Jadi pada waktu misalnya negara A mau ekspor ke negara B, prosedur dasarnya adalah kita negara A misalnya kita yang dari Indonesia mau jual barang katakanlah ke India. Nah, jadi kita menawarkan harga barang tersebut melalui dokumen penawaran.
Nah, kalau pihak Indianya setuju dengan dokumen penawaran yang sudah kita kirimkan, lalu mereka akan mengirimkan PO, dokumen yang menyatakan mereka minta berapa. Gitu. Nah, lalu setelah mereka mengirimkan ke kita mempersiapkan barangnya, terus kita melakukan kontrak. Nah, kontrak itu untuk mengikat proses ekspor impornya nanti harus bagaimana. Nah, itu konsep dasar yang perlu kita pahami. Ya. Kemudian pada waktu kita melakukan impor, prosedur awalnya adalah kita mendapatkan proforma invoice. Jadi kita dari Indonesia mungkin katakanlah mau mengimpor barang dari Tiongkok begitu. Jadi kita mendapatkan proforma invoice dari pihak Tiongkok. Jadi proforma invoice itu isinya informasi tentang barangnya, speknya seperti ini, harganya seperti ini gitu. Nah, kalau kita setuju dari Indonesia ya, dari saya setuju, saya akan mengirimkan PO, surat permintaan barang. Nah, lalu kita akan ngomongin soal pembayaran. Nah, itu prosedur dasarnya. Nanti kita akan bahas lebih detail di sesi ketiga. Nah, kemudian kita akan belajar tentang dokumen perdagangan. Apa saja sih dokumen yang ada dalam ekspor impor? Nah, ini ya. Nah, dokumen yang paling umum ya. Selain ini juga ada nanti dokumen-dokumen tambahan tergantung dari produk yang akan diekspor maupun diimpor. Nah, tapi secara umum dokumen yang perlu kita kenali adalah invoice. Jadi invoice ini dokumen resmi dari pihak penjual yang menyatakan yang isinya tentang spek produk dan harganya gitu ya. Lalu packing list. Nah, packing list ini juga dokumen yang sangat penting karena dokumen ini akan diperiksa oleh bea cukai. Packing list ini isinya adalah rincian barang-barang yang akan kita ekspor. Ya, rinciannya barangnya apa saja di dalam kontainer yang akan kita ekspor tersebut, di dalam kargo tersebut apa saja. Nah, itu kita rinci di situ. Kemudian mungkin Pak Oki menjelaskan BL atau saya? Baik. Nah, kemudian BL itu apa? DL itu adalah dokumen pengangkutan. Jadi dokumen pengangkutan itu dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran ya, sebagai bukti penerimaan barang untuk dikirim gitu ya. Itu BL ya. Nah, di BL itu ada yang RW Bill, itu kalau menggunakan moda transportasinya pesawat gitu ya. Itu ada RW Bill. Lalu ada Bill of Lading, itu kalau dengan kapal gitu ya. Lalu juga nanti ada moda transportasi yang dengan melalui darat ya. Misalnya kan seperti Indonesia kan berbatasan dengan Timor Leste, berbatasan darat ya. Nah, itu nanti dokumennya lain lagi ya, karena itu transportasi darat gitu. Nah, lalu ada COO ya, COO yang arti itu dari bahasa Inggris yang artinya Certificate of Origin. Jadi artinya sertifikat yang menyatakan asal barang dari negara mana gitu. Jadi pada waktu kita mengekspor ke suatu negara, ke Tiongkok katakanlah, nah pihak dari Tiongkok akan membutuhkan COO dari kita gitu, yang menyatakan bahwa barang ini benar berasal dari Indonesia. Lalu ada COA. Nah, COA itu Certificate of Analysis. Jadi ini biasanya lab spek barang yang dibuktikan oleh penelitian lab. Jadi barang yang akan kirim katakanlah misalnya pupuk tadi ya, pupuk yang pernah kita lakukan kan pupuk ya. Kita kirim pupuk ke Timor Leste, dari Timor Leste membutuhkan COA gitu. Jadi penelitian lab terhadap bahan-bahan kimia apa saja yang terkandung di dalam pupuk yang kita kirim. Nah, itu perlu diketahui oleh negara penerima ya. Terus PEB. Nah, PEB ini adalah dokumen yang harus kita isi pada waktu kita akan melakukan ekspor. Ya, PEB. Nah, dokumen itu berisi tentang informasi dari produk-produk yang akan kita ekspor. Ini fungsinya nanti untuk pajak ya. Jadi produk yang kita ekspor seperti ini, pajaknya berapa? Nah, itu semuanya lewat PEB.
Nah, lalu ada NEP. NEP ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank. Setelah pembayaran dari misalnya saya ekspor ke Timor Leste, lalu Timor Leste membayar ke saya, nah nanti bank akan mengeluarkan NEP sebagai bukti bahwa saya menerima devisa ya, uang dari luar gitu. Nah, terus ada NPE. Nah, NPE ini adalah nota pelayanan ekspor. Nah, nota pelayanan ekspor ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, sebagai bukti dokumen ekspor telah diterima. Jadi kalau dokumen ekspornya PEB yang tadi kita isi sudah dicek dan sudah diterima, lalu sudah diverifikasi, nah lalu akan dimunculkan lalu akan diterbitkan NPE, nota pelayanan ekspor begitu. Nah, selanjutnya pada waktu kita melakukan pembayaran itu ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh pelaku ekspor dan impor. Ada yang pertama dengan LC. LC itu surat kredit. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalnya saya mau jual barang ke Tiongkok. Saya jual barang ke Tiongkok. Lalu pihak Tiongkok tidak langsung bayar ke saya, langsung transfer itu tidak. Jadi Tiongkok akan melewatkan bank Tiongkok yang berkoordinasi dengan bank saya yang punya fasilitas LC di Indonesia. Ya, mereka saling berkoordinasi. Nah, nanti pembayaran dari Tiongkok itu dari banknya Tiongkok akan ditransfer uangnya ke bank saya, tetapi tidak bisa langsung saya ambil. Kenapa? Karena saya harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah disyaratkan dalam LC tadi. Jadi LC-nya ini jenisnya ada macam-macam gitu. Yang paling sering dipakai adalah LC at site. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detailnya LC at site maksudnya apa. Nah, tetapi LC ini adalah uang itu tidak akan bisa langsung saya terima sebelum saya mengirimkan barangnya. Jadi saya mau mengekspor ke Tiongkok, Tiongkok setuju dengan harganya, Tiongkok mengirimkan LC ke bank saya, lalu saya akan mengirimkan barangnya. Begitu barang saya kirim ke Tiongkok, nah baru LC-nya cair. LC-nya baru cair gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang menarik ya untuk disimak. Mungkin Pak Ogi, silahkan Pak Ogi menambahkan Pak Ogi. Baik, jadi saya mau menjelaskan terkait sistem pembayaran ya. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah sistem paymentnya adalah LC. Kalau kita mempunyai buyer baru, itu alangkah baiknya biar kita saling trust satu sama lain, itu kita terapkan sistem pembayaran LC. Nah, di LC tersebut itu apa namanya? Ada dua jenis ya, ada LC Usen sama LC at site. Kebanyakan kita mintanya di at site. Jadi contoh ketika ini kita mau melakukan pengiriman pupuk ke Timor Leste, itu dari mereka itu menggunakan LC dan kita mintanya adalah LC at site. Ya tentunya kita di Indonesia untuk beli barang kita kulaan sendirilah, kita beli sendiri karena kan dana tersebut bisa dicairkan ketika dokumen yang kita serahkan kepada pihak bank itu lengkap. Jadi ini LC ini yang menerbitkan adalah pada waktu itu kita penerima LC ke Bank Mandiri, kebetulan juga yang dari Timor Leste yang menerbitkan adalah namanya Bank saya lupa itu namanya bank apa ya, Bank Eksim atau apa gitu, saya lupa itu. Nah, dan kebetulan juga itu sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Nah, sehingga ketika saya dapat informasi dari pihak bank, ternyata LC sudah ditembak, maksudnya sudah statusnya sudah on, sebelum on, itu kita harus pelajari dulu dari draft LC tersebut. Ada beberapa klausal-klausal yang kontrak kerjasama itu juga kita terapkan, kita masukkan di poin-poin intinya itu di dalam perjanjian LC di situ. Salah satunya adalah saya terapkan adalah ketika pintu kontainer di pelabuhan ditutup, itu ketika BL-nya sudah bisa dikeluarkan oleh dari pihak pelayaran, nah itu kita serahkan ke bank, berarti itu dana bisa dicairkan seperti itu. Nah salah satunya seperti itu. Nah dari LC tersebut
apa namanya, jadi dari pihak pembeli itu sudah yakin dengan kita kalau memang benar yang kita kirimkan dari Indonesia itu sesuai, mulai dari COE-nya sesuai, kemudian ada COO jika dibutuhkan dari negara importir, kemudian apa namanya, jumlah kuantiti barang itu harus sesuai begitu. Nah, ketika itu nanti sesuai semua, baru LC itu bisa dicairkan. Ini untuk case yang kita baru awal kenal dengan buyer, pertama kali kita transaksi. Nah, untuk amannya lagi, jika berkenan untuk transaksi berikutnya dari buyer, kalau bisa sih TT, tapi kalau misalnya buyer masih kurang yakin, nggak apa-apa, kita inikan LC. Intinya kita kalau melakukan perdagangan ekspor dengan pertama kali kita mendapatkan buyer itu kita harus apa ya, harus punya modal sendirilah gitu kan, kira-kira modalnya ya intinya sih modalnya itu kira-kira kalau termasuk pelayanannya, contoh kalau kemarin urea itu saya melakukan pengiriman itu karena ini sih karena bunyinya ekspor, kita bisa jual itu harganya jauh lebih tinggi daripada harga pasaran yang ada di Indonesia begitu kan. Nah, karena kita harus juga menghandle apa namanya, pelayaran, tracking dan lain-lain, MKL-nya lah gitu kan. Nah, kemudian kita terapkan itu LC. Nah, terus kemudian kita kita jual itu selisihnya bisa bilang itu keuntungannya bisa sampai 150% begitu. Nah, tapi ya itu tadi kita harus modal sendiri gitu. Baik, silakan dilanjut lagi Pak Krisna. Baik, siap. Jadi itu tadi LC ya, atau surat kredit yang dikirimkan apa pihak pembeli kepada kita gitu, dan baru cair setelah kita memenuhi kebutuhan kita mengirim barang. Nah, itu LC. Nah, berikutnya ada sistem pembayaran TT. TT itu transfer ya. Transfer itu ada dua jenis ya. Transfer yang dilakukan sebelum barang dikirim dan transfer yang dilakukan setelah barang dikirim. Nah, itu ada dua jenis transfer. Nah, itu juga tergantung dari kepercayaan mitra kita di luar negeri gitu. Jadi kalau mitra kita percaya sama kita, biasanya kita ditransfer di awal. Jadi misalnya saya mau jual salah satu komoditas pertanian ke suatu negara gitu ya. Nah, karena saya kenal baik dengan orang yang ada di negara tersebut, itu produk pertaniannya itu saya nggak perlu beli dengan uang saya sendiri. Jadi yang dari mitra saya dari negara tersebut transfer penuh ke saya, lalu uangnya saya belikan untuk uangnya lalu saya bayarkan ke produk pertanian tersebut dan saya kirim gitu. Kalau yang tadi disebutkan LC kan misalnya saya mau kirim barang ke suatu negara, nah barangnya kan saya beli dulu dari produsen. Katakanlah misalnya barangnya pupuknya saya beli dulu dari produsen, pakai uang saya, lalu barangnya saya kirim, baru saya dapat transferan. Nah, itu kalau LC begitu. Kalau Titi, itu saya dapat transferan dulu, lalu saya buat transferannya untuk beli barang, dan barangnya saya kirim. Nah, itu Titi ya. Nah, kemudian ada open account. Nah, open account ini untuk mitra yang benar-benar sudah dekat. Jadi open account ini pihak dari apa yang membutuhkan barang itu membeli transfer dulu, terus kita mengirimkan barang dulu, tapi nanti pembayarannya itu menyusul. Maaf, jadi begini. Jadi open account ini misalnya saya mau mengirimkan barang ke Tiongkok. Saya mengirimkan jahe, katakanlah ya, jahe ke Tiongkok gitu. Karena saya percaya sekali dengan mitra saya yang ada di Tiongkok, barang itu saya kirimkan dulu ke Tiongkok, ke mitra saya yang ada di Tiongkok. Jadi barang itu saya kirimkan dulu, lalu dijual dulu, lalu saya baru dibayar setelahnya. Nah, memang ada risiko setelah barang saya kirim orangnya menghilang, itu ada risiko. Nah, makanya itu open account ini kurang populer, tapi dilakukan oleh beberapa eksportir, pelaku perdagangan internasional yang memang sudah akrab begitu.
Nah, berikutnya ada collection. Collection ini adalah metode pembayaran di mana bank eksportir itu mengirimkan dokumen ekspor melalui bank importir. Jadi dokumennya diserahkan ke importir setelah pembayaran DP, setelah pembayaran DP begitu. Nah, cuma ini apa kurang umum ya dilakukan untuk collection ini. Nah, kemudian strategi ekspor. Jadi pada waktu kita ingin melakukan ekspor, ada beberapa strategi yang umum dilakukan gitu. Nah, strategi pertama itu adalah distributor. Distributor itu berarti barangnya kita jual ke importer yang ada di negara tersebut. Misalnya gini, saya punya distributor di Timor Leste. Barang itu saya jual ke pihak Timor Leste. Nah, terus setelah itu beli putus ya. Setelah itu mau dijual seperti apa, saya sudah tidak lagi mengurus begitu ya. Nah, itu yang umum dipakai. Ada juga dengan sistem keagenan. Nah, sistem keagenan itu seperti apa? Sistem keagenan tersebut adalah eksportirnya yang ada di Timor Leste tadi itu menjual barang tapi tidak berkuasa atas barang tersebut. Jadi itu bukan beli putus ya. Jadi saya hanya menitipkan barang itu ke agen, lalu agen membantu menjualkan di tempat di negara tersebut. Nah, ada lagi licensing. Nah, licensing ini adalah memberikan hak untuk memproduksi barang yang sama. Jadi misalnya saya itu di sini berdagang keripik singkong dan terkenal sekali. Nah, lalu bahan-bahan atau cara membuat keripik singkong ini saya pasrahkan ke mitra saya yang ada di luar negeri untuk dijual, untuk mereka memproduksi produk yang sama dan dijual di situ, gitu ya. Nanti saya dapat royaltinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, strategi ekspor berikutnya ada personal. Personal itu artinya saya datang langsung ke negara tersebut untuk mencari pasar. Ya, jadi biasa dilakukan oleh eksportir yang memang punya modal lebih untuk mereka datang dan menemui penjualnya yang di sana, lalu ngedil langsung di sana gitu. Nah, selanjutnya pada waktu kita melakukan perdagangan internasional, kita perlu melakukan penelitian pasar. Nah, kita perlu meriset. Jadi riset ini penting untuk dilakukan. Jadi pada waktu kita melakukan riset, biasanya kita berkoordinasi dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri. Katakanlah saya mau mengirimkan jahe ke India, lalu saya akan berkoordinasi dengan KBRI, ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di New Delhi, atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Mumbai. Gitu. Saya melakukan koordinasi dengan mereka untuk mendapatkan data-data dari mereka tentang seberapa besar animo masyarakat terhadap jahe Indonesia begitu ya. Dan kira-kira nanti kalau kita jual dengan harga segini, bagaimana pendapat pasar yang di sana begitu. Nah, itu bisa dilakukan ya dengan melakukan koordinasi langsung dengan perwakilan kita di luar negeri gitu. Nah, lalu kita juga biasa melakukan seleksi negara tujuan. Jadi misalnya saya punya produk, katakanlah wood pallet gitu ya, wood pallet, saya punya produk wood pallet, lalu negara apa saja yang membutuhkan produk wood pallet. Nah, saya melakukan riset gitu. Bisa kita melakukan riset dari sumber terbuka, bisa kita melakukan riset dengan berkoordinasi dengan perwakilan yang ada di luar negeri gitu. Lalu juga ada pendekatan. Pendekatan itu strategi apa yang akan saya pakai untuk memasarkan produk saya ke luar negeri. Nah, nanti akan saya jabarkan beberapa pendekatan di sesi kedua ya, sesi fokus ekspor. Nah, berikutnya transportasi atau logistik. Nah, jadi dalam ekspor impor itu mengenal yang istilahnya transportasi ya, untuk mentransportasikan barang kita dari produsen ke konsumennya, dari penjual ke pembelinya. Nah, transportasi bisa dilakukan melalui darat kalau memang ada perbatasan darat, misalnya kalau Indonesia dengan Timor Leste, atau yang di Kalimantan itu ya, Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Itu bisa dilakukan melalui darat.
Lalu udara, nah udara ini untuk beberapa barang yang memang tidak bertahan lama. Jadi misalnya eh, benda hidup ya, benda hidup itu tidak bisa bertahan lama. Misalnya DOD ya, DOD itu adalah bibit bebek gitu ya, bibit untuk bebek. Nah itu tidak bisa bertahan lama, makanya pengangkutannya lewat udara. Terus ada lagi telur gitu, nah itu lewat udara gitu ya. Karena kalau lewat laut akan kelamaan ya. Nah kalau laut ini barang-barang yang bisa bertahan lama, benda mati ya, kebanyakan. Nah lalu terminologi yang perlu kita pahami adalah Incoterms. Apa sih Incoterms? Incoterms itu adalah standar yang digunakan oleh pelaku ekspor dan impor dalam melakukan ekspor dan impor. Nah, di Incoterms itu terkenal dengan beberapa cara, ada FOB, CIF, DDP, CFR ya. Itu nanti apa? Nanti kita jelaskan ya. Lalu freight forwarding. Nah, istilah ini juga dipakai untuk membahas jasa logistik. Jadi jasa logistik yang akan dipakai apa gitu ya dalam mengirimkan barang. Nah, itu istilahnya freight forwarding. Nah, kemudian Incoterms yang paling umum ya itu FOB, CFR dan CIF. Apa sih FOB? FOB itu adalah penjual itu mengirimkan barang dari tempat dari tempat produksi ke pelabuhan. Jadi misalnya saya melakukan ekspor dengan Incoterms FOB dari Jawa Timur ke Dili, ke Timur Leste. Jadi saya itu menanggung, saya sebagai penjual itu menanggung biaya dari produsen sampai ke pelabuhan. Nah, itu saya yang menanggung. Setelah sampai di pelabuhan, nah nanti urusannya pembeli. Jadi kapalnya yaitu urusannya pembeli, kapal yang mengangkut dan apa-apanya itu semuanya urusan pembeli. Nah, itu FOB. Nah, kalau CIF itu dari kata cost, insurance dan freight. Nah, itu berarti saya menanggung barang saya itu ya. Saya maksudnya menanggung itu saya membayar sendiri barang saya dari tempat produksi sampai ke pelabuhan, lalu sampai naik ke kapal, lalu sampai kapal itu sampai di tujuan. Nah, itu semuanya biaya saya di awal gitu ya. Biaya saya. Nah, CIF juga bertanggung jawab untuk asuransi kargo. Jadi asuransi kargonya pun saya yang membayar gitu. Itu CIF ya. Kalau CFR itu sama seperti CIF kecuali satu, CFR itu tidak menanggung asuransi kargo. Jadi asuransi kargo itu ditanggung oleh pembeli. Nah, jadi ini yang paling umum kami temui ya di ekspor impor FOB, CFR dan CIF gitu. Nah, lalu kita juga sebelum melakukan ekspor impor kita harus memahami yang namanya asuransi. Jadi asuransi itu digunakan untuk apa? Untuk melindungi barang kita. Jadi misalnya barang kita ini nanti kena resiko sesuatu, nah itu kita nggak menanggung kerugian. Nah, makanya kita perlu mengasuransikan barang kita. Siapakah yang menanggung asuransi? Nah, nanti tergantung dari kesepakatan eksportir atau importirnya, begitu ya. Nanti janjian sendiri dua pihak tersebut. Nah, risiko apa sih yang sering muncul? Nah, itu ada risiko fisik ya, ada risiko komersil, risiko negara, risiko dokumen, risiko valuta asing ya, ada risiko regulasi gitu. Risiko fisik, risiko fisik misalnya barangnya rusak di tengah jalan gitu ya. Barangnya rusak di tengah jalan. Nah, itu siapa yang menanggung risiko tersebut? Nah, itu nanti tergantung janjiannya seperti apa dengan antara pihak importir dan eksportirnya. Gitu. Nah, kemudian ada risiko, katakanlah risiko dokumen. Nah, dokumennya kalau kurang lengkap, jadi misalnya begini, saya ngirim barang dari Indonesia ke Sri Lanka misalnya. Nah, pada waktu sampai di Sri Lanka, ternyata dokumen-dokumen yang saya sertakan di barang tersebut kurang.
Jadi pihak kepabeanan Sri Lanka melihat ini barangnya enggak, dokumennya kurang lengkap, akhirnya barangnya ketahan. Nah, karena barang ketahan itu kan berarti timbul biaya. Nah, siapa yang menanggung itu? Nah, yang menanggung itu nanti tergantung dari kesepakatan ya, gitu. Nah, terus misalnya ada risiko politik, misalnya perang, embargo dan yang lainnya. Nah, nanti akan kami punya studi kasus ya yang kami alami ya, nanti akan kami ceritakan di sesi berikutnya ya tentang risiko-risiko ini. Nah, intinya adalah risiko-risiko ini akan muncul dalam perjalanan kita melakukan ekspor dan impor. Makanya kita perlu asuransi. Nah, lalu yang perlu kita pahami lagi adalah negosiasi dan kontrak, gitu ya. Jadi kita apakah negosiasi? Negosiasi itu proses untuk mencapai kesepakatan. Jadi jual beli ini kan masalah ini ya, ke persetujuan antara pembeli dan penjual. Nah, itu perlu dilakukan obrolan gitu. Jadi kedua pihak harus duduk sama-sama duduk ngobrol, lalu enaknya bagaimana gitu. Harganya berapa, lalu siapa yang menanggung resiko. Nah, semuanya itu harus dibicarakan baik-baik. Nah, itu lewat negosiasi. Nah, negosiasi kemudian diikat lewat kontrak. Setelah kita setuju pembayaran segini, cara incotermnya segini, seperti ini. Nah, semua persetujuan tadi diikat dalam kontrak kesepakatan, begitu ya. Nah, jadi ini sesi pengenalan tentang perdagangan ekspor impor. Untuk Bu Ajeng atau Pak Husni sebagai moderator, kira-kira apakah langsung masuk ke sesi 2 yang fokus ke ekspor atau mau ada tanya jawab dulu? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Krisna, Pak Augie. Ini harus kita kasih aplaus dulu ini untuk beliau berdua ini ya. Oke. Terima kasih Pak. Berasanya udah mau keluar negeri saya ini Pak ya kan. Udah berdagang internasional nih. Hal yang asing akhirnya menghampiri kita semua ini. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang konsep perdagangan internasional ya, Ibu Bapak sekalian. Bagaimana caranya, bagaimana strateginya, dokumennya, apa namanya, pendekatan sampai tadi ada risk mitigasi resikonya. Nah, karena banyak tadi saya sudah sampaikan sesi satu, saya izin ini Pak Krisna, kita beri kesempatan dulu kepada Ibu Bapak dulu, biar nanti, apakah sesi satu ini sudah dipahami dengan baik, atau masih ada yang tadi, ada istilah yang saya masih belum paham, ada apa namanya, pengalaman, ada masalah di sisi tadi misalkan di shippingnya atau apa. Nah ini sebelum masuk ke sesi yang kedua dan ketiga, kami persilakan dulu kepada Ibu Bapak untuk menyampaikan. Mungkin ada baiknya langsung aja open mic, speak up begitu, tidak langsung lewat chat atau lewat chat juga boleh, biar nanti lebih interaktif dengan Pak Krisna dan Pak Ugi. Ya, terima kasih Pak Krisna, Pak Ugi. Silakan Ibu Bapak sekalian.